Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan guru dan pegawai di lingkungan SD Negeri 5 Picarakan pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Putu Panitu Santari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng dari SD Negeri 5 Penjarakan pada hari ini akan menyampaikan diseminasi dari aksi nyata modul 1.4. Pada kesempatan ini, seperti yang saya katakan tadi, saya akan mendiseminasikan budaya positif. Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Dari Bapak Ibu, dari samping kiri sampai kanan, ada yang pernah mendengar budaya positif? Pernah? Oke. Apa yang sebatas mana pengetahuan Bapak Ibu tentang budaya positif? Budaya tidak negatif. Bagus sekali ya. Budaya positif adalah budaya yang tidak negatif, kata Pak Tuedi. Bisa dilihat Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu ya. Sampai di sana. Pada modul 1.4 budaya positif ini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Sepanjang saya mengikuti CGP ini, modul 1.4 ini yang paling padat sekali materinya. Dari mulai awal sampai akhir, memang ini yang paling PR sih sejauh ini. Materinya padat sekali dan kalau dirasa ini yang paling bisa digunakan untuk penerapan sehari-hari ini, rasanya ini paling berguna untuk kita menangani murid. Nah, dalam budaya positif ini ada PR-nya untuk kita atau pekerjaan rumahnya. Kita guru-guru ini dituntut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu Puji, apa saja masih ingat apa itu dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Ayo bisa dibagi dengan teman-temannya Bu Puji, apa saja dimensi yang 6 kan ya? Terima kasih. Untuk yang pertama, dimensi pertama adalah ialah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mungkin gak begitu buruk, tapi berpikir kritis, berpikir kreatif, berwawasan global, mandiri, dan bergotong royong. Oke, bagus sekali. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang untuk pengingat kita, pembelajaran yang diharapkan oleh budaya positif ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lagi-lagi kita harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan pengingat yang kedua, kita sebagai guru-guru itu harus mampu memimpin pembelajaran. Karena itu adalah nilai dan atau peran kita sebagai guru ya. Nah, sekarang kita menginjak ke perubahan paradigma baru dalam pendidikan. Bapak Ibu,
perubahan paradigma baru dalam pendidikan itu, kalau awalnya atau dulunya pendidikan itu adalah stimulus dan respon. Kalau sekarang kita berubah menjadi teori kontrol, ya. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan semua sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Sedangkan untuk sekarang, untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama, atau dengan kata lain berdiferensiasi. Bagus. Berdiferensiasi, semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid menjadi tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Oke, sampai di sana terbayang tidak perubahan paradigma baru dalam pendidikan di konsep berpikirnya Bapak Ibu? Oke, bisa ya misayu ya. Nah, sampai di sini sekarang kita menginjak ke budaya positif. Maaf, ke disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu setiap hari mengucapkan kata-kata disiplin ya kepada anak-anak. Lalu pernah tidak Bapak Ibu mendalami atau menyelami apa sih itu makna dari kata disiplin Bapak Ibu? Halo? Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, itu disebut dengan intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya? Disiplin itu adalah kecenderungan untuk mendapatkan kepatuhan. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke pembahasan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa? Kalau Bapak Ibu ditanya apa sih kebutuhan dasarnya Bapak Ibu? Makan. Itu kebutuhan pokok ya lagi? Iya. Kalau dari ada berapa banyak macam kebutuhan manusia? Kalau dilihat dari segi ilmu ekonomi apa kan gitu ya. Kalau di sini lihat dari budaya positif, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Coba, kebutuhan dasar yang pertama. Murid itu perlu bertahan hidup. Ya, murid itu perlu bertahan hidup. Kalau murid satu orang siswa misalnya ada yang mengganggu, dia itu melawan tidak? Pasti akan melawan kan siswa kita, karena itu adalah kebutuhan dasarnya. Dia harus bertahan hidup agar tidak diganggu, agar tidak terus-terusan diejek misalnya ya. Itu adalah kebutuhan dasar siswa. Yang pertama bertahan hidup.
Lalu yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Contohnya, murid itu ingin diterima dan dihargai oleh teman-temannya atau oleh guru, ya. Dia itu pasti akan senang jika dia diterima di pergaulannya, dihargai di pergaulannya, dan disayangi, dicintai. Lalu kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Pernah tidak Bapak Ibu mengajar terus siswanya bisa menjawab? Kalau Bapak Ibu beri kata bagus gitu saja, siswa itu senang tidak? Senang. Apalagi dikasih tepuk tangan, apalagi dikasih reward misalnya bintang di sininya. Senang nggak muridnya? Iya, karena itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu mendapatkan pengakuan atas kemampuan. Lalu yang selanjutnya, siswa itu perlu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebebasan. Bapak Ibu pernah punya siswa yang dikekang oleh temannya atau ditekan oleh temannya? Ada tidak? Iya. Si anak itu pasti akan melapor ke orang tuanya, melapor sama gurunya kalau dia ditekan. Sampai akhirnya dia bisa mendapatkan kebebasannya kembali. Ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Terus yang terakhir, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan akan untuk merasa senang. Jangankan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sendiri butuh rasa senang tidak? Ada yang suka sedih di sini? Tidak ya. Semuanya suka senang. Senang itu bikin awet muda ya. Bikin kita lebih cantik kalau yang perempuan, bikin Bapak Ibu lebih ganteng kalau Bapak Ibu laki-laki. Bikin awet muda tentunya ya. Sampai di sana bisa Bapak Ibu? Oke, sekarang saya lanjutkan ke motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. 1. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, motivasi yang pertama, motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid itu sering bertanya, ininya ya, indikasinya. Kalau murid itu memiliki motivasi perilaku untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, ini contohnya. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pasti. Kalau murid misalnya kita suruh sesuatu, tapi dia bertanya kembali, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Berarti si murid itu melakukan perilaku yang memiliki motivasi menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ini tergolong motivasi eksternal katanya. Terus untuk yang kedua, motivasi yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini indikasinya murid ini bertanya seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, kalau murid menanyakan seperti itu ketika kita suruh, berarti si murid itu melakukan perilaku yang memiliki motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga lagi-lagi disebut motivasi eksternal. Terus yang ketiga, apabila si murid melakukan perilaku yang memiliki motivasi untuk ingin
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid itu akan bertanya seperti ini, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Oke. Beda dengan motivasi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu motivasi eksternal, untuk yang ketiga ini adalah motivasi internal. Ini Bapak Ibu, motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar, atau hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaannya. Ini ya Bapak Ibu ya, kalau motivasi eksternal itu murid melakukan kedisiplinan hanya untuk menghindari hukuman atau mengharap dengan penghargaan. Itu disebut motivasi eksternal. Sedangkan kalau motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu ini kan di SD ya, Bapak Ibu pernah menemukan siswa yang memiliki motivasi internal? Ada tidak? Pernah? Dari sekian siswa dalam satu kelas, ada berapa persen yang memiliki motivasi internal, Miss? 25%. Oke, bagus sekali, Miss. Siswanya Miss Ayu berarti sudah mulai berkarakter ya. Ya. Tapi kebanyakan cenderung anak-anak di usia SD, di fase SD, motivasinya masih eksternal. Ya. Setuju tidak? Cenderung di SD itu motivasinya masih eksternal. Dia masih ingin suatu penghargaan. Ya, apalagi dikasih hadiah, itu suka sekali dia. Apalagi dikasih pujian gitu. Ya. Karena belum fasenya anak itu memiliki fase internal. Kalaupun ada, persentasenya sedikit. Setuju tidak? Setuju. Kalau sudah misalnya usia kelas 3 SMP ke atas, itu sudah mulai tumbuh, si anak memiliki motivasi internal. Dia sadar akan nilai-nilai kebajikan yang harus dia miliki. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita menginjak ke konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar pendekatan restitusi? Pernah mendengar pendekatan restitusi? Saya juga sebelum ikut CGP ini baru pertama kali mendengar kata restitusi atau pendekatan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, apa itu restitusi? Mari kita baca bersama-sama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut saya ada ciri khusus pendekatan restitusi dalam penyelesaian masalah. Restitusi itu tidak menghakimi, ya, tetapi kita disarankan untuk mencari solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Itu adalah ciri poin dari restitusi. Oke, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, menguatkan pada fokus solusi. Seperti yang saya katakan tadi ya, restitusi tidak memiliki poin untuk menghakimi seseorang atau anak. Restitusi itu lebih memfokuskan pada mencari solusi. Terus yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan.
Terus yang ketiga, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Ya, nyambung ya seperti yang saya katakan tadi ya. Bukan untuk menebus tetapi belajar dari kesalahan. Terus yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasan itu maksudnya. Cari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini Bapak Ibu. Ayo lihat ke depan. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau Bapak Ibu menangani siswa di sekolah, apa yang sering diberikan? Hukuman atau konsekuensi? Atau restitusi? Oke, jawabannya jujur sekali Pak Teguh ya. Pak Teguh masih cenderung memberikan hukuman. Oke, sekarang kita bedah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, murid itu disuruh berdiri di depan kelas misalnya, itu hukuman. Apapun kesalahan siswa, pasti hukumannya misalnya berdiri di depan kelas, entah nyambung atau tidak, ya itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang berada di dalam kelas. Ini kasusnya ya, kita baca dulu kasusnya. Murid datang terlambat ke sekolah. Yang Bapak Ibu memberi hukuman, pasti Bapak Ibu menyuruh berdiri di depan kelas. Entahkah nyambung atau tidak dengan perbuatan si murid. Murid datang terlambat tapi disuruh berdiri di depan kelas. Sedangkan kalau Ibu memberikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Itu kan nyambung ya. Dia datang terlambat, tetapi pada saat istirahat dia berada di dalam kelas untuk mengganti jam yang dia terlambat itu. Itu kan nyambung dengan konsekuensinya. Kalau hukuman tidak. Itu perbedaannya ya. Terus kalau restitusi itu biasanya tidak dengan tindakan, tetapi dengan dialog. Ya. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati oleh guru dan membantu menyelesaikan masalah. Begini contohnya. Ayu kok datang terlambat? Datang terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Terus nilai kebajikan apa yang Ayu langgar kalau Ayu terlambat? Itu kan dialog ada. Itu namanya restitusi. Kira-kira mana menurut Bapak Ibu yang lebih cocok untuk diterapkan? Restitusi ya. Terus kita bedah sekarang perbedaan yang kedua. Kalau Ibu memberikan hukuman, Ibu akan marah-marah. Guru marah-marah kepada muridnya. Kalau konsekuensi, guru tegas menyuruh siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Itu. Ini tambah lagi hukuman. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Itu cenderung tidak nyambung. Ya, itu ciri dari hukuman itu tidak nyambung dengan perbuatan. Ya. Terus ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan katanya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau anak-anak dikasih hukuman itu cenderung dia akan
kesel ya sama gurunya, sakit hati ya sama gurunya. Kalau konsekuensi, anak diminta menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersikap stimulus tangkapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ayo kita berlatih ya, membedakan konsekuensi dengan hukuman. Ayo Bapak Ibu baca nomor 1. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ada yang pernah melakukan ini tidak? Dari Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat karena alasannya karena dia terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak nyambung ya antara perbuatan dengan akibatnya gitu. Ya, hukuman setuju? Setuju. Oke. Sepaham ya? Berarti ini hukuman nomor 1. Terus nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, lagi-lagi hukuman. Karena tidak nyambung antara datang terlambat dengan lari. Terus murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa nyambungnya masker dengan push up kan ya? Kira-kira ada yang pernah melakukan ini? Waktu zaman COVID? Tidak, karena kita menyediakan masker ya. Nggak usah gini ya Bu Ayu ya, ini hanya soal ya Bu Ayu ya. Terus selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia mencoret-coret buku tugas temannya, terus dia menggantikan. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti dia membayar. Ya, nyambung dia, nyambung. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bagus. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini mungkin salah tulis. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Iya, nyambung ya. Setuju Ayu? Misalnya setuju? Setuju. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak PJOK pernah menyuruh muridnya seperti ini? Pernah? Pernah tidak Pak PJOK? Pernah. Ya, dia tertawa-tawa berarti dia pernah. Kalau seperti ini, konsekuensi apa hukuman? Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit. Apa? Hukuman. Bagus. Berarti Bapak Ibu sedikit tidaknya paham ya membedakan konsekuensi dengan hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu mau memberikan konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Karena katanya tadi, dari penjelasan tadi,
yang itu akan membuat anak-anak merasa marah, ya, karena dipermalukan dan merasa tidak dihargai, dan itu akan menimbulkan konsep diri yang buruk, ya, trauma, sakit hati, dendam, ya. Sedangkan konsekuensi mengajarkan si anak itu untuk bertanggung jawab dan menimbulkan konsep diri yang baik. Tuh. Sampai di sana bagaimana Bapak Ibu? Ada bayangan? Ada? Sebelum kita menginjak ke posisi kontrol, bagaimana Mas Arko, ada bayangan sebelum kita menginjak ke posisi kontrol ya? Nah, sekarang pembahasan yang kelima itu tentang posisi kontrol. Guru itu katanya memiliki 5 posisi kontrol. Bapak Ibu pernah dengar tidak posisi kontrol ini? Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Lihat gambarnya. Kalau Bapak Ibu mengambil posisi kontrol penghukum, berarti Bapak Ibu membawa pecutan, membawa tongkat, membawa penggaris gitu, ya. Terus yang kedua posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol teman. Yang keempat posisi kontrol pemantau. Dan yang kelima posisi kontrol manajer. Pernah dengar tidak Bapak Ibu? Belum ya? Oke, berarti kita bahas posisi kontrol ini, kelima posisi kontrol ini dengan contoh kasus. Contohnya, kasusnya bisa dibaca tidak? Puji, bisa dibaca kasusnya itu apa, Puji? Untuk kasusnya itu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Puji sudah berapa bulan jadi guru? Baru 3 minggu. Pernah menemukan kasus ini, Puji? Pernah di sini? Di sini juga. Terus Miss Ayu sudah berapa jadi guru? 8 bulan. Jangan 9 bulan, ibu mengandung. Miss Ayu selama 8 bulan ini pernah menemukan kasus ini misalnya? Sering. Kata sesepuh kita sering katanya. Ya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika Bapak Ibu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, Bapak Ibu akan ngomong dengan suara keras. Patuhi peraturan sekolah. Berdiri di barisan lain. Nah, yang senyum-senyum ini pasti sering melakukan itu. Bu Ayu pernah ya? Pernah ya? Pernah. Nah, Bu Ayu dari tadi udah ketawa-ketawa, berarti Bu Ayu sering melakukan ini. Berarti ketika Bu Ayu ngomong berdiri di barisan lain, patuhi peraturan sekolah, berarti Bu Ayu mengambil kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Terus yang kedua, jika Bapak Ibu ngomong, berapa kali sih Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa banget sama kamu. Ya, itu berarti Bapak Ibu mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ya, mana lebih sering mengambil posisi kontrol penghukum apa pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah, oke bagus. Pembuat rasa bersalah, berapa kali sih? Besai orang nu masih kini. Nah itu ya. Terus yang ketiga, mengambil posisi kontrol sebagai teman. Ah, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung masih ada ibu. Kalau ngomong dengan bahasa dekat seperti itu, berarti Bapak Ibu mengambil posisi kontrol sebagai
teman. Terus kalau Bapak Ibu mengambil posisi kontrol pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ya, pemantau lebih menekankan kepada konsekuensi. Terus kalau manajer, Bapak Ibu akan bilang, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu tentang kesalahan ini? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu artinya Bapak Ibu mengambil posisi membuat murid-murid atau siswa-siswa Bapak Ibu itu akan merasa takut dengan Bapak Ibu. Ya, membuat Bapak Ibu memiliki jarak dengan siswa Bapak Ibu. Berbeda dengan posisi kontrol teman dan pemantau, itu akan menimbulkan bagaimana? Sikap manja dari murid Bapak Ibu. Ya, murid Bapak Ibu itu akan cenderung memiliki ketergantungan kepada Bapak Ibu, dikit-dikit nyari Bapak Ibu. Dan yang dianjurkan dari konsep restitusi ini adalah Bapak Ibu mengambil posisi manajer. Posisi manajer itu nanti Bapak Ibu dengan posisi manajer, Bapak Ibu akan mencari solusi dari permasalahan. Bagus. Ya, dengan posisi manajer, Bapak Ibu akan mencari solusi dari permasalahan, bukan mencari alasan. Ya. Nah, ini ayo coba. Ada pernyataan-pernyataan. Lalu di sampingnya siapa yang mengatakan? Apakah penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Ayo sekarang kita bedah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, Bu Neti, apa ini? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bapak Ibu yang lain setuju tidak? Kalau yang nomor 1 ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Oke, yang nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pak Teguh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau menurut saya itu sebagai pemantau. Oke, setuju ya pemantau ya. Kita simpan dulu jawabannya. 1, pembuat rasa bersalah. 2, pemantau. Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini lebih ngomong, lebih dekat ngomongnya. Apa, Eva? Sebagai teman tadi. Oke, bagus. Berarti yang nomor 3 ini mengambil posisi kontrol sebagai teman. Oke, kita simpan. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker dan bintang hari ini? Halo, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, pemantau, manajer. Manajer, oke, bagus Pak Teguh. Semuanya setuju nih manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer juga. Kamu selalu paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir. Oke, hukuman. Betul ya? Sekarang kita cek ya. Betul? Betul? Oh, berarti apa ya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Itu manajer. Kamu selalu paling terakhir, ini
penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Berarti ya kurang lebihnya Bapak Ibu sudah sedikit paham. Ada bayangan ya? Yang penting Bapak Ibu tahu dulu ada berapa macam posisi kontrol? 5. Oh, ada 5 macam posisi kontrol. Selama ini saya sudah melakukan posisi kontrol ini. Entah apa itu ya, saya tidak perlu tahu. Terus kedepannya saya akan melakukan posisi kontrol ini, gitu ya. Silakan buat komitmen dalam hati Bapak Ibu yang dulunya masih mengambil posisi kontrol ini, untuk kedepannya kita ambil posisi kontrol ya yang lebih bagus. Sampai di sana bisa Bapak Ibu? Sebelum kita menginjak ke yang keenam, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah ya? Sudah. Kelas 4 sudah punya karena dia sudah kurikulum merdeka. Kelas 5 sudah? Sudah. Kelas yang lain bagaimana? Sudah. Oke. Kalau misalnya belum, ayo kita bersama-sama bergerak nanti. Begitu siswanya masuk nanti tahun ajaran baru, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Karena diharapkan keyakinan kelas itu akan lebih efektif dari peraturan kelas. Ini pernyataan yang saya dengar dari fasilitator saya. Kenapa seperti itu? Karena siswa itu cenderung tidak tahu peraturan itu siapa sih yang buat, gitu ya. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, mereka sendiri yang buat, gitu. Terus Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. 1, merumuskan peraturan kelasnya dulu. Kita ajak semua anak, ya Bapak Ibu ya. Jangan hanya ketua kelasnya saja atau bendaharanya saja atau sekretarisnya saja. Tidak, kita ajak semua anak untuk menuliskan keyakinan yang akan dia mau digunakan untuk keyakinan. Kita suruh dia menuliskan apa yang akan menjadi atau apa yang dia inginkan menjadi keyakinan kelas. Terus yang kedua, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kita rumuskan, kita saring ya peraturan kelasnya menjadi keyakinan kelas. Terus yang ketiga ini, semua anak itu diharapkan bisa menandatangani keyakinan kelas tersebut. Ya, dibubuhkan katanya tanda tangannya di sana agar anak tahu kita mengeluarkan keyakinan ini, kita menyetujui, berarti kita harus mematuhinya. Itu harapannya. Lalu langkah yang terakhir adalah menempelkan keyakinan kelas. Bapak Ibu nanti ayo kita buat bersama-sama keyakinan kelas itu lebih menarik ya, agar lebih enak dipandang, siswa tertarik untuk melihat karena mereka sudah sering melihat, sedikit tidaknya adalah 1 atau 2 atau 3 yang nempel di otaknya. Setuju nggak? Setuju ya? Selama ini Bapak Ibu membuat keyakinan kelasnya berupa apa? Secara lisan, Bu Ayu kayaknya sudah pernah lihat keyakinan kelasnya di sana. Kesepakatan udah punya kayaknya Bu Ayu udah ditempel. Iya, Bu Neti. Oh ini dia keyakinan kelasnya. Nanti bersama-sama nanti bisa kita anggarkan di Arkas ya Bapak Ibu. Gimana kalau
kita buat keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya itu dengan kertas baliho yang lebih besar atau kertas spanduk gitu kan, tidak gampang robek, tidak gampang terlepas seperti ini gitu misalnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau hasil dari sharing saya kemarin dengan PP, peraturan keyakinan kelas itu bagusnya dibuat banyak apa sedikit sih Pak PP? Itu saya bilang kemarin. Terus jawaban dari beliau katanya buat yang sesingkat-singkatnya agar lebih gampang diingat oleh anak-anak gitu. Dan ini juga hasil sharing saya kemarin dengan Pak PP. Di samping keyakinan kelas ini, kita buat nanti nilai-nilai kebajikan di sampingnya. Kalau menjaga kebersihan kelas, itu nilai kebajikannya apa? Apa misalnya? Peduli lingkungan, cocok nggak? Cocok, cocok. Nanti kita buat di sini peduli lingkungan. Kalau menghargai teman dan guru, nilai kebajikannya apa kira-kira? Sopan santun boleh. Menghargai teman dan guru, terus melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, itu nilai kebajikannya apa kira-kira? Disiplin cocok nggak? Iya, itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita buat dalam bentuk tabel, kita buat keyakinan kelasnya di kolom 1, lalu nilai-nilai kebajikannya di kolom 2 nanti. Itu hasil dari sharing saya kemarin dengan Pak PP. Nah, ini alasan kenapa tadi saya bilang kenapa keyakinan kelas itu lebih efektif dari peraturan kelas. Katanya keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ya, anak kecil itu kan masih dalam fase berpikir abstrak ya. Berarti kita buat bahasa yang lebih abstrak dalam keyakinan. Terus yang kedua, sedikit saja buat keyakinan kelas. Tidak usah sampai ya 20, 25 sampai penuh kertasnya. Toh ujung-ujungnya nggak ada yang diingat ya. Apalagi dilakukan, diingat saja tidak. Kita buat sedikit saja agar mudah diingat. Terus berupaya pernyataan universal. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Yang terakhir, semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Tuh. Ini ya Bapak Ibu ya, pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana kedepannya yang sudah memiliki peraturan kelas disempurnakan lagi. Peraturan kelas, keyakinan kelas disempurnakan lagi. Yuk Bapak Ibu yuk ya. Yang belum memiliki keyakinan kelas kita buat lagi dengan lebih memperhatikan ini ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah sampai di sana? Sudah ada sedikit bayangan tentang keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas itu perlu gitu ya. Terus pembahasan yang terakhir, segitiga restitusi. Tolong silakan Bapak Ibu bisa dibaca dulu. Sudah? Segitiga restitusi. Ini menurut saya ini
menarik sekali segitiga restitusi. Kalau diterapkan juga sangat bagus sekali. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 fase atau 3 langkah ya. Yang pertama, stabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Dalam menangani suatu kasus atau suatu permasalahan, diharapkan kita menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya. Nanti akan saya putarkan contoh video segitiga restitusi. Nah, untuk tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus, menstabilkan identitas akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip suatu perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru, yang kedua, dengan validasi tindakan yang salah, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Terus, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, kalau Bapak Ibu belum, nanti Bapak Ibu akan saya putarkan video penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Kalau hanya ngomong-ngomong kalimat-kalimat ini aja mungkin Bapak Ibu belum terlalu ada bayangan ya. Nah, sekarang saya akan putarkan langsung contoh kegiatan restitusi. Di sini ada suatu kasus ya Bapak Ibu ya. Seorang siswa kelas 6 bernama Sally bertengkar dengan teman sekelasnya yang bernama Agus. Sally tidak terima Agus karena mencontek pekerjaannya. Sally marah kepada Agus dan tidak bisa menahan emosinya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah video pertama, kasus pertama. Mungkin di
Bapak Ibu, itu adalah video dari kasus pertama. Sekarang untuk lebih jelasnya ya, saya putarkan video kasus kedua. Di sini ada seorang siswa bernama Aziz sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Kasus kedua, Aziz sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Aziz, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya bu. Menurut ikatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya bu. Baik Aziz, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju bu. Aziz, kita cari solusi bersama ya. Iya bu. Aziz sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Aziz sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang bu, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan keras yang sudah kita sepakati? Tahu bu, Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan keras kita tidak? tidak bu, Menurut kamu keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? disiplin bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting bu kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Jis, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Ajis, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali kelas ya. Terima kasih bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Aziz, kelas 8B. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru. Berikut mulai. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya dua video kasus tadi ya, berarti pembahasan kita pada diseminasi modul 1.4 pada hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana Bapak Ibu, sedikit tidaknya ada tidak materi yang saya sampaikan itu nempel di ingatan Bapak Ibu? Ada? Ya. Saya juga berharap nanti apa yang saya sampaikan sedikit tidaknya bisa memberikan dampak yang positif terhadap Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu ya, bisa dipahami? Bisa diterima? Oke. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi ini. Untuk akhir kata sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian dari saya yang kurang, atau misalnya mohon maaf jika ada dari penyampaian saya kata-kata saya yang salah. Untuk akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya.